Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Jubaidah SH, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya guru MTSN 2 Aceh Tenggara. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di MTSN 2 Aceh Tenggara dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap pembelajaran saya ini. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, pada pagi hari ini saya ingat wajah kalian semuanya begitu cerah ya. Tapi sebelum kita mengikuti pembelajaran, ini saya lihat hari ini ruangannya bersih ya. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama dulu berdoa. Jadi berdoa, saya pimpin sendiri, ibu yang pimpin sendiri. Kita mulai, doa dimulai. Hari ini kita mengecek dulu kehadiran kamu ya. Panggil nama kamu dulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Ibu cek aja ya kehadirannya ya. Ada Wia, Saya Bu. Adinda Raihana, Saya Bu. Afifah Sahira, Bu. Ahmad Muji Ibrahim, Hadir, Bu. Sakitnya, Alwi Akbar. Anak-anak, mari kita sama-sama dulu menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya. Siapa yang bisa dirjen hari ini? Saya Bu. Ya, coba dulu. Anak ibu ke depan. Ya, kita ikuti dengan musik yang ada ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, semangatnya di siang hari ini ya sangat membuat semangat pelajaran. Ya. Jadi sebelum ibu melanjutkan ke pembelajaran, ibu mau bertanya, di lokal kita ini apakah beraneka suku atau hanya satu suku aja? Beragam suku. Ya. Coba ibu tanya dulu, kamu Muhammad Ridho suku apa Muhammad Ridho? Saya Bu. Aceh, ya. Kamu Rapi, Fahrisa, suku Jawa. Si Haidir suku apa? Alas Bu.
dari sekian banyaknya kita di sini berbeda-beda suku. Ya. Jadi kalau kita berbeda-beda suku, ya, itu yang aku tanya sama kamu, ya. Jadi aku tanya lagi sama kamu, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap Satu. Jadi di sini tadi suku kamu itu semuanya berbeda-beda, tapi tetap satu. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran kita hari ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, ya, yaitu membahas tentang mampu mengidentifikasikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Dan yang menjadi indikator capaian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya, kita menjelaskan pengertian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tadi sudah disebutkan apa tadi itu? Pak Isam, Bhinneka Tunggal Ika tadi? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap berdua. Ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Berarti kita berbeda. Coba kita lihat di sini gambar, ya. Ini gambar kita lihat. Kamu perhatikan, nampak gambar ini? Ini adalah budaya dari daerah kita masing-masing. Ya. Kita lihat di sini beraneka ragam adat istiadat, ya, pakaian adatnya, budayanya dari setiap provinsi. Ini walaupun berbeda-beda, kita ini tapi tetap satu, ya, sesuai dengan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan di dalam lambang negara kita, yaitu di kaki burung Garuda ada dituliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Walaupun kita berbeda suku bangsa kita, adat istiadat kita, seperti yang kita lihat di sini keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, tapi tetap satu. Ya. Kedua, kita menjelaskan pentingnya memahami keberagaman masyarakat dalam Indonesia. Kita lihat ini, ya. Yang ketiga nanti kita merinci membahas tentang merinci keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu akan dijelaskan dulu materinya, ya. Yaitu di sini kita lihat, nampak di sini? Nampak, Bu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Meskipun Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, budaya, dan antar golongan, keseluruhan merupakan persatuan. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan memiliki kesamaan ciri fisik. Bawaan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras disebabkan, ya, banyak bangsa di luar yang masuk ke Indonesia. Di sini kita lihat beberapa ras yang ada di Indonesia, ya, yaitu ras Malayan, berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Ras Melangosoid terdapat di Maluku, NTB, dan Papua. Ras Asiatik Mongoloid seperti. Apakah penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia? Ya. Seperti diketahui, Indonesia memiliki sangat banyak, ya, kebudayaan. Konflik yang berkaitan dengan sara sangat rawan terjadi, ya. Oleh karena itu, keanekaragaman suku dan keberagaman antar golongan seperti tidak mendiskriminasikan golongan tertentu. Ya, jadi sampai di sini, ya, pembelajaran kita. Apakah bisa kamu paham? Bisa, Bisa kamu paham? Bisa, Bu. Jadi di sini nanti, ya, Ibu akan merinci. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pentingnya memahami norma di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Jadi kita hari ini merinci keberagaman suku bangsa
ada di Indonesia. Kita lihat ya. Ada 5 pulau besar di Indonesia ya, yang semuanya didiami oleh setiap provinsi ya. Jadi ini kita akan membahas nanti ya suku ya, bangsa dan tari-tarian yang ada di setiap daerah. Sebelum sampai di situ, kita di sini kita lihat ini adalah pakaian adat dari setiap daerah ya. Jadi kita ketahui di Indonesia ini ada 37 provinsi yang didiami ada 5 pulau. Jadi ini kita bagi nanti setiap kelompok ya membuat satu ya, setiap kelompok akan ibu bagi ya. Kelompok 1 merinci tentang ya suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Kelompok 2 merinci ya suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Kelompok 3 ya merinci suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan. Dan kelompok 4 ya merinci suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi ya. Jadi ini akan ibu bagikan ya. Sebelum ibu bagikan tugas yang akan kamu selesaikan, apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Ada yang kurang jelas? Tidak ada, berarti semuanya sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas, bisa ibu membuat suatu permasalahan yang akan kamu diskusikan ya. Mana kelompok 1 di sini? Kelompok 1 kamu tuliskan di LKPD ini tadi membahas tentang apa? Suku bangsa ya. Udah itu bahasa daerahnya dan tari-tarian yang ada di Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera itu beberapa yang kamu buat, yang bisa kamu buat di situ sukunya, ya, bahasanya dan tariannya. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 juga, ya, membahas tentang suku, bahasa dan tarian yang ada di Pulau Jawa. Ya, kamu buatkan beberapa, ya. Kalau seandainya kamu buat semuanya di Pulau Jawa itu terlalu banyak karena suku itu terlalu banyak di Indonesia. Jadi beberapa yang bisa kamu buat. Paham? Terus langsung dikerjakan, ya. Kelompok 3. Kelompok 3 juga, ya, merinci tentang suku, bangsa dan bahasa dan tarian yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi ada berapa provinsi yang kamu buat di situ, ya? Begitu juga dengan kelompok 4. Kelompok 4 juga, ya, merinci, ya, pulau yang ada di Sulawesi, ya. Kamu buat beberapa provinsi, ya, yang kamu buat tentang sukunya, bahasanya dan tarian dan daerahnya. Silakan tuliskan, ya, dan tulis nama anggota-anggotanya dan nanti 2 orang mempresentasikan beda. Sudah paham? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Jadi kalau kamu seandainya kesusahan untuk mencari jawabannya, ya, kamu itu bisa menggunakan HP untuk melihat di internet. Silakan kamu pakai HP dan jawab permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, coba silakan. Coba aktif semua tulis. Apa lagi? Tuliskan. Nanti siapa yang mempresentasikannya tulis namanya, ya. Ada kesulitan kelompok 4. Kelompok 3. Kalau kesulitan enggak apa-apa menggunakan HP, ya. Google.
Ada. Iya. Ya. Lihat di Google ya. Kalian berasal dari mana? Dari Sumatera. Provinsi mana yang kamu buat? Ya, provinsi Aceh. Nih. Coba dulu. Coba anak-anak udah siap semua? Ibu menilai sikap kamu ya dalam mengerjakan kerja kelompok itu. Ibu akan menilai dari kelompok satu ini bagaimana ya sikapnya, keterampilan dan pengetahuannya dalam mengerjakan tugas. Jadi ibu ini mencatat semuanya apa yang kamu lakukan dalam menjawab suatu permasalahan dalam sebuah kelompok ya. Ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan ya. Ini ibu nilai kamu bagaimana sikap kamu ya. Apakah kamu itu aktif dalam berdiskusi. Jadi ibu kasih nilai ya tentang sikap, keterampilan dan pengetahuan. Siapa yang menulisnya itu? Di dalam ya. Udah itu nanti presentasikan 2 orang ya. Semuanya harus aktif ya karena ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Udah siap ini kelompok 1? Kelompok 2 udah siap? Udah. Kelompok 3 juga sudah siap? Mana tugasnya? Provinsi Jawa. Masanya bahasa daerah Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo ya. Oh, ini apa nama sebabnya ya Sulawesi Selatan. Oh, laki-laki yang gitu. Siapa yang tampil ke depan ini? Ya, iya. Udah siap semua ya? Udah siap semua? Oh, ibu panggil ya? Ibu panggil? Ibu panggil setiap kelompok dari mana? Sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya yang diselesaikan secara bersama-sama dalam kelompok ya. Coba kelompok 1 dipersilakan ke depan. Coba dengar. Coba perhatikan kembali ya Kak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Asigit. Coba Ibu kasih semangat kamu hari ini. Coba dengar dulu. Gajah besar, semut kecil. Dulu, tangannya kemari. Gajah udah semangat? Udah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil ya permasalahan yang akan diselesaikan. Coba kelompok 1 tadi merinci tentang apa? Merinci tentang beberapa suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Suku bangsa, tarian, dan bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera itu provinsi apa yang diambil? Kan beberapa ibu bilang kalau seandainya semua kan waktunya nggak sempat. Dari provinsi mana? Dari provinsi Aceh. Coba dengar supaya kamu tahu suku apa yang ada di Aceh, bahasa apa, dan tarian apa. Nama suku Aceh yaitu Aceh Gayo, Keluet, Simeulue, Jikil, Tamiah, Aniok Jame, Gumba, Caret Alas. Ya, terus Provinsi Sumatera Utara
yaitu Batak, Papa, Mandailing, Karo, Maya-Maya, Melayu, Nias, Simalungun, Toba, Angkola, Mandailing. Ya, lagi apa lagi, berapa provinsi mana lagi? Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat, apa aja suku bahasa? Caniago, Guci, Jamba, Melayu, Mentawai, Minangkabau. Provinsi dari daerah yaitu Aceh, Saman. Kedua dari Provinsi Sumatera Utara yaitu Totor. Provinsi dari Sumatera Barat yaitu Tari Piring. Ya. Ada yang mau bertanya di kelompok 1? Saya, Bu. Ya, coba. Kelompok 4 mau bertanya ke kelompok 1. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan ke kelompok 1. Tarian dokter itu berasal dari mana, Bu? Ya, tarian tortor berasal dari mana kelompok 1? Tarian Tortor berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, tarian tortor berasal dari Tapanuli yaitu Sumatera Utara. Ya, hari ini tepuk tangan untuk kelompok 1 yang kelompok 2, silakan untuk presentasikan apa yang menjadi diskusikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan suku, bahasa, dan tarian ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa, DKI Jakarta. Suku bangsanya Betawi, Yogyakarta suku bangsanya Jawa, Jawa Barat suku bangsanya Betawi, Jawa, dan Sunda. Bahasa DKI Jakarta adalah Betawi, bahasa daerah Yogyakarta adalah Jawa, bahasa daerah Jawa Barat Sunda. Tarian DKI Jakarta adalah tarian ondel-ondel, topeng, dan nyekok. Tarian daerah Yogyakarta adalah golek, ayun-ayun, beksan, serikandi, suradawati, arjuna, dan wiwaha. Tarian daerah Jawa Barat, tari jaipong, dan berak. Ada yang mau bertanya di kelompok 1? Kelompok 2? Ya, coba persilakan kelompok 4. Apa yang mau bertanya ke kelompok 2? berasal dari Tari merak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil permasalahannya lalu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afifah Syahira, Adawiyah, Adinda Raihana, Heni Arbayanasari, Nauriana, dan Fikri Maulana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil permasalahan tentang suku yang ada di Provinsi Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, suku bangsanya Ngaju Sekadau. Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsanya Katingan, Lawangan, Anyan, Oddanon, Oheng. Provinsi Kalimantan Timur, suku bangsanya Bugis, Kayan, Kutan, Muruti, Nganjuot, Dadung, dan Punan. Bahasa daerah Provinsi Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, bahasa daerahnya Kayau, Mayauke, Balu, Melayu Maju, Murau, Sekadau, dan Ulu Air. Provinsi Kalimantan Tengah, bahasa daerahnya Lawangan Mayan, Melayu, Banjar, Bangkumbai. Provinsi Kalimantan Timur, bahasa daerahnya Kutai, Ngaju, Banjar, dan Bungkumbai. Tarian Provinsi Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, tariannya tari mono, tantu sambas, dan japit. Provinsi Kalimantan Tengah, tariannya tari giring-giring, tambun, dan bungai. Provinsi Kalimantan Timur, tariannya gantan, gong, dan kencet papalai. Silakan bertanya kepada kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Saya, kelompok 3. Ya. Silakan ke kelompok 2. Suku apa yang terdapat di Provinsi Kalimantan
Kami akan mempresentasikan suku, bahasa, dan tanda daerah yang terdapat di Pulau Sulawesi. Suku yang ada di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Gorontalo, Atinggola Gorontalo, Sulawesi Utara Gorontalo, Minahasa, Mongondo, Ternate, dan Tidore. Sulawesi Selatan Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Amatoa. Bahasa daerah yang ada di Pulau Sulawesi adalah Gorontalo, Atinggola, Suwawa. Sulawesi Utara Halmahera, Toda. Sulawesi Selatan Bugis, Makassar, Mandar. Tarian daerah yang ada di Pulau Sulawesi adalah Gorontalo, Tari Dana-Dana, dan Saronde. Sulawesi Utara Tari Canggalele dan Tari Maingket. Sulawesi Selatan Tari Mabisu, Bosara, Galaganjur, Gandrambulo, dan Pakarena. Ya. Sudah siap? Ada yang mau bertanya? Yang kurang jelas yang dipresentasikannya? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Dari kelompok 1 ya. Coba apa yang mau ditanyakan? Bahasa apa yang ada di daerah Gorontalo? Atinggola dan Suwawa. Apa? Atinggola dan Ya, Suwawa. Atinggola dan Suwawa. Suwa. Ya, Suwawa. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, ya. Hari ini saya sangat senang sekali ya, karena kalian semua telah mempresentasikan hasil diskusi kamu ya, dan bisa mempresentasikannya dengan bagus ya, dan jawabannya juga semuanya bisa kamu jawab dan menampilkannya juga dengan baik ya. Baiklah, akan saya jelaskan apa yang tadi saya suruh kamu untuk mempresentasikan dan membagi tugas kelompok. Di sini saya tadi membagi tugas kelompok itu yaitu kelompok 1 yaitu membahas tentang yang ada di Pulau Sumatera, yaitu bahasa, tarian, dan bahasanya ya. Jadi semua sudah dijelaskan tadi sama kelompok 1 dengan jelas, dan pertanyaan sama kelompok 2 ya. Jadi di situ bisa kamu pelajari terus, yaitu bahasa-bahasa dan tarian-tarian yang ada di Pulau Sumatera ya. Tadi di Pulau Sumatera itu ada yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Jadi ada sukunya, ada bahasanya, dan ada tarian-tarian dijelaskan sama kelompok 1 dengan bagus, dan jawabannya juga benar ya. Jadi kelompok 1 mendapat nilai ya 95. Juga begitu dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi Ibu tugaskan untuk membahas ya suku bangsa yang ada terdapat di Pulau Jawa ya. Kelompok 2 tadi telah mempresentasikan tentang bahasa dan suku yang ada di Pulau Jawa yang dia buat, yaitu dari DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat ya. Jadi di situ kita lihat ya tari-tarian yang terkenal dari itu membahas tentang bahasa, suku, dan tarian yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, karena hasil dari presentasinya mendapatkan nilai 95 juga. Begitu juga dengan kelompok 3 ya. Kelompok 3 juga keren mempresentasikan tentang ya presentasinya dengan baik juga ya, yaitu membahas tentang ya suku, bahasa, dan tarian yang ada di daerah mana tadi? Dari daerah Kalimantan ya. Juga kelompok 3 mendapatkan nilai 95. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 juga tadi telah mempresentasikan ya, presentasinya tentang membahas tentang di Pulau Sulawesi, yaitu yang diambilnya dari apa?
yaitu tentang Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Di situ bahasanya, sukunya dan tarian telah dipresentasikan dengan baik. Kelompok 4 akan juga mendapat nilai 95. Tepuk tangan. Coba anak-anak siapa yang bisa merefleksi dulu dari pembelajaran kita hari ini? Siapa di antara kamu semuanya yang bisa? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Oh, Sela. Coba Ananda Sela. Coba bacakan dulu refleksi tentang pembelajaran hari ini. Setelah saya mempelajari tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Hendaknya kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghormati dan menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lain, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ya, setelah itu coba sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, coba ada yang bisa memberi tanggapan terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya, coba dulu siapa? Tri, ya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita mempelajari tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia dan merinci tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, semuanya pembelajaran hari ini sudah ditangani sama Ananda, Sitri, ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya saya mohon semuanya bisa seperti pembelajaran yang hari ini. Hari ini dalam pembelajaran kita sangat menyenangkan dan semuanya bisa menjawab tentang apa yang jadi permasalahan. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, ya, kita akan membahas tentang NKRI di negara Indonesia, ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ya, mari dulu kita sama-sama berdoa, ya. Coba dengar dulu sebelum kita berdoa. Cuman saran ibu, ya. Nanti setelah pulang dari sekolah kita langsung pulang, jangan kemana-mana lagi, ya. Jadi karena pernah kejadian saya dengar dan saya lihat kalau sudah pulang sekolah ada siswa yang tidak pulang ke rumah, jadi orang tuanya mencari, ya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu, ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ya. Mari dulu kita sama-sama berdoa, ya. Doa dimulai. Siapkan dulu. Estaeco. Salim.